kali ini saya akan membagikan sebuah tips lagi di Flutter Web, bagaimana caranya meningkatkan performance dari Flutter Web ketika pertama kali ngebuka webnya atau kita nge-refresh webnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan langsung memperlihatkan case-nya. Oke, jadi gini, di Flutter ketika kita nge-refresh atau pertama kali ngebuka webnya itu dia ada loading dulu. Kalau nggak ada loading biasa dia background atau latar putih. Nah, kalau kita lihat di DevTools-nya, nah di sini dimana Flutter itu di bagian network dia ada canvaskit.wasm dan canvaskit.js dan main.js. Nah, ini di sini dia nembak discharge ya karena kita udah ngebuka pertama kali webnya. Tapi kalau misalkan baru pertama kali ngebuka itu dia agak lama karena harus ngedownload dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba delete, coba refresh. Nah, dimana di Flutter Web itu dia akan ngedownload nih file canvaskit.wasm dan canvaskit.js. Kalau dilihat yang paling tinggi di sini itu dia canvaskit.wasm. Nah, di sini dia ngedownload ya. Dia ngedownload di dalam unpg.com. Jadi dia ngedownload dari sini. Nah, bagaimana caranya untuk ngeredus ini? Ini bisa kalau kita cache ini bisa di bawah sekitar 100 second 100 atau sampai 200 milisecond. Dan bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kita ngebuat canvaskit.wasm ini dan canvaskit.js ini kita save filenya itu di dalam project kita. Jadi kayak kita ngecache filenya di dalam folder project Flutternya kita. Nah, sedangkan yang main.js ini kita nggak bisa ya karena ini generated dari Flutternya sendiri berdasarkan kode-kode yang udah kita bangun atau buat. Jadi ini dinamis. Tapi kalau canvaskit.js dan canvaskit.wasm ini udah statis ya, filenya udah statis dan nggak ada berubah, dan ini dipakai untuk menjadi web assembly mesin di Flutter. Jadi ini udah statik. Jadi yang bisa dicaci itu untuk saat ini cuma canvaskit.wasm dan canvaskit.js. Nah, caranya itu kita ke folder project. Sini saya udah ada contoh project ya. Nah, di sini udah ada contoh project. Karena kita ngecacanya di web, jadi kita masuk di folder web. Nah, di sini saya udah buat folder canvaskit. Jadi file canvaskit.js dan canvaskit.wasm ini udah saya save di folder project web. Nah, kalau mau download filenya ini bisa langsung nah nanti ini ada filenya kok. Ini ada filenya, atau bisa langsung download dari sini. Kalau misalkan teman-teman mau nampilin ini boleh diklik kanan, atau kalau Mac itu di trackpadnya klik dua jari kemudian inspect. Nah, kemudian ke source. Nah, ini ada canvaskit.js dan canvaskit.wasm. Ini bisa di-download ya. Save as ya. Ini bisa di-download dari sini. Nah, kalau misalkan teman-teman udah dapat canvaskit.js-nya, nah yang selanjutnya dilakukan adalah kita ngepanggil nih file cachingnya. Kita ngepanggil file cache dari canvaskit. Ini kan udah ya. Ini kan saya udah ngemasukin file dan ya file canvaskit.wasm dan .js di dalam web canvaskit. Nah, selanjutnya adalah kita ngerubah base URL atau base path dari canvaskitnya ya. Jadi di Flutter itu dia defaultnya ke sini nih di unpg canvaskit. Makanya tadi di DevTools itu dia nembak atau mendownload file di unpg.com. Nah, karena defaultnya seperti itu. Tapi kalau misalkan filenya udah ada dan kita udah save filenya di dalam folder project kita, ini bisa kita copy ya, kemudian masukkan di
komennya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini sama ya ketika saya ngetik flutter run di command terminalnya, cuman untuk memudahkan saya buat di sini ya. Tapi ini bisa diketik juga. Teman-teman bisa melihat ya, jadi uh, ada profile di sini. Saya ngejalanin Flutter webnya dengan mode profile. Nah, ini sebenarnya untuk mempercepat interaktif di Flutter web aja ketika di run. Dan defaultnya itu dia mode debug ya, mode debug kalau misalkan nggak ada. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mau testing performance dan benchmarknya itu kita menggunakan mode profile. Nah, kemudian tadi di bagian Flutter Web Canvas Kit URL kan defaultnya Flutter itu kalau misalkan kita nggak ngedefine ini di komennya itu dia ngenembak URL dari unpg.com. Jadi dia setiap kali ngebuka filenya atau ngebuka webnya itu dia ngedownload dulu file Canvas Kit-nya di URL ini. Tapi karena kita udah download dan udah kita save di dalam folder projectnya, jadi kita sisa ngubah Canvas Kit URL-nya yang tadinya UNPG menjadi URL lokal kita. Karena saya menggunakan localhost, ini saya ubah menjadi localhost.com ya, localhost.com kemudian portnya 3000. Tapi kalau misalkan teman-teman udah atau nantinya akan deploy Flutter webnya ke hosting, ini wajib diganti ya, ini wajib diganti. Sama ini pet folder Canvas Kit kita, file folder Canvas Kit kita simpan itu di mana. Ini saya coba ganti Canvas Kit ya, Canvas Kit karena dia saya simpan di dalam folder Canvas Kit, tapi ini opsional sih. Oke, ini saya udah http localhost juga ini udah. Nah, kemudian kita coba jalanin lagi script run.dev. Oh iya, tadi ada kesalahannya di sini kan dia flutter http localhost.com. Nah, ini .com-nya nggak ada, jadi cukup gini aja. Oke, kemudian kita coba lagi. Oh ya, untuk run-nya udah selesai, udah jalan ya teman-teman. Kita coba ke webnya. Nah, ini webnya udah jalan. Kalau kita cek di source-nya itu udah nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi unpg.com. Artinya dia udah nggak download file itu lagi di unpg.com, tapi udah ngambil dari pet project folder untuk canvaskit.wasm dan canvaskit.js. Nah, kalau misalkan kita coba cek, saya coba clear sessionnya dulu dan clear cacenya. Oke, kemudian kita coba refresh. Nah, oke, kita tunggu. Oke, di sini dia udah 470 milisecond yang tadinya sekitar 1 second lebih ya, hampir 1 second di sekitar 1 second. Ini udah ke kompres banget jadi 407 milisecond, jadi bisa lebih cepat 2 kali di Canvas Kit untuk ngeload canvaskit.psm-nya. Jadi ini udah memberikan efek performance di Flutter webnya. Oke, Oke teman-teman, jadi itu salah satu cara untuk ngebuat Flutter Web lebih cepat lagi untuk nge-load webnya ketika pertama kali dibuka ataupun ketika kita nge-refresh webnya. Oke, sekian dari video tips kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.